Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Martini, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Dengan mengambil materi pokok, median dan modus pada kelas 8 di SMP Negeri 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat dan selalu semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan dipimpin doa dan dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mulai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita sudah berdoa dan sudah menyanyikan lagu Bangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya nak ya. Dan juga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali lagi Ibu mengingatkan di era pandemi ini kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya nak ya. Selalu menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun pada air mengalir, dan selalu menjauhi kerumunan ya. Oke, tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua, alhamdulillah. Oke, semuanya sehat-sehat semuanya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi mean atau rata-rata, ya. Sekarang kita akan membahas tentang median dan modus. Nah,
Tapi sebelum ke median dan modus, ada yang masih ingat apa itu mean? Ayo. Halo, mean itu adalah? Tunjuk tangan. Apa Naila? Banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Good ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang median dan modus. Nah, kalau mean kemarin itu atau mean ya, mean itu sama dengan rata-rata. Rata-rata itu adalah mencari rata-rata hitung dari suatu data. Misal dikasih banyaknya data berapa, dicari hitung rata-rata. Misal fungsi dari rata-rata untuk menentukan rata-rata kelas ya, rata-rata nilai dari kelas itu sebagian besar fungsinya atau sebagian ini. Nah sekarang kalau fungsi dari median dan modus dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah misal ada suatu data nih, kalau median ya datanya itu masih acak-acakan gitu ya. Nah kita disuruh mencari nilai tengah dari suatu data itu. Nah bagaimana cara mencari tengahnya? Nah itu manfaatnya setelah kalian belajar pada hari ini nanti kalian bisa menentukan median. Median itu adalah nilai tengahnya. Nah setelah mempelajari ini nanti kalian bisa menentukan nilai tengah dari suatu data yang masih acak-acakan gitu ya. Misal data-data dari data berat badan, dari data nilai dan sebagainya. Nah selanjutnya modus. Apa sih modus itu ya? Modus itu artinya adalah yang nilai yang sering muncul gitu ya, atau sesuatu yang paling sering gitu loh, yang paling sering itu namanya modus. Nah, apa sih manfaatnya dalam mempelajari modus? Misal kita adalah sebuah pedagang, ya. Kita nih memposisikan sebagai pedagang, kalian kan bisa jadi pedagang apa aja ya, misal pedagang sayur atau pedagang jajanan. Kalau yang rame sekarang itu adalah pedagang roti misal ya, misal kita dagang cake atau roti. Nah roti itu kan jenisnya macam-macam nih, ada yang rasa nanas, ada yang rasa stroberi dalamnya ya, ada yang rasa coklat, ada yang pandan dan sebagainya. Nah ketika kita sudah mempelajari modus, manfaatnya adalah mana nih dagangan yang bisa kita pertahankan gitu ya, yang kita pertahankan artinya yang dinikmati paling banyak konsumen. Nah itu dagangan yang harus kita pertahankan terus eksistensinya biar selalu dinikmati konsumen. Artinya banyak sekali yang minat akan jajanan itu gitu, akan roti itu. Nah itulah nilai dari modusnya. Itu manfaat modus dalam mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah silahkan dibaca ya. Sebentar nih dibaca tujuannya apa coba. Sebentar tuh ya. Yang pertama apa? Dava? Menemukan rumus median dan modus. Ya. Setelah kita mempelajari materi median dan modus pada hari ini, kalian diharapkan dapat menemukan rumus median dan modus ya. Selanjutnya yang kedua, setelah kalian menemukan rumus, menentukan median, menentukan modus, setelah itu kalian menyelesaikan masalah. Nah, masalah itu apabila diberikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan median dan modus. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, lingkup materinya dan langkah-langkah kalian nanti dalam pembelajaran ini, lingkup materinya adalah tentang median dan modus. Yaitu median apabila datanya ganjil seperti apa, median apabila datanya genap seperti apa, yaitu lingkup materinya satunya ditambah modus. Selanjutnya langkah-langkah pembelajarannya, nanti setelah ini kalian duduk berkelompok ya nak ya, sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita sepakati sebelumnya. Selanjutnya nanti akan Ibu bagikan LKPD, kalian menyelesaikan masalah yang ada di LKPD tersebut.
Setelah itu, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian secara diskusi kelompok tadi. Setelah mempresentasikan, nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti kita sama-sama membahas. Selanjutnya, setelah kalian paham, lalu kita akan mengadakan latihan. Setelah kalian semua bisa menyelesaikan soal latihan, nanti akan ada evaluasi. Nah, penilaiannya itu ada 3, yaitu penilaian sikap, ya, ada penilaian pengetahuan, dan ada sikap tadi, sikap dan spiritual, ya. Selanjutnya penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pengetahuan itu dinilai dari soal-soal evaluasi yang Ibu berikan setelah latihan, ya. Selanjutnya kalau keterampilan, bagaimana kalian terampil dalam menyelesaikan soal dan bagaimana kalian terampil dalam menyajikan suatu hasil diskusi yang kalian kerjakan nanti. Nah, selanjutnya silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Setelah ini akan Ibu bagikan LKPD, ya. Dibuka LKPD-nya. Nah, setelah kalian buka LKPD-nya, di situ ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di situ yang pertama yaitu tentang median. Di situ disajikan, ya Nak ya? Bisa dibaca? Ini mana coba dibaca? Nah, apa permasalahan yang harus kalian selesaikan di situ? Pak Danang tinggal di sebuah desa bernama Desa Bukit Idaman. Keluarga Pak Danang merupakan keluarga yang sederhana namun selalu hidup rukun dan harmonis. Ia memiliki 5 orang anak dengan usia yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kelima anaknya selalu kompak dan saling membantu satu sama lain. Kelima anak Pak Danang yaitu Asih berusia 12 tahun, Priska 5 tahun, Angel 7 tahun, Sepri 10 tahun, dan Tika 4 tahun. Urutkan usia kelima anak tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ya, nah itu ya permasalahannya untuk menyelesaikan apa itu median. Nah, kalian harus menyelesaikan soal atau langkah-langkah dari LKPD tersebut secara berkelompok.
akan diadakan pemilihan ketua kelas di kelas 8A dengan kandidat sebanyak 3 orang yaitu Danang, Hendy, dan Sony. Pemungutan suara dilakukan dengan memasukkan kertas berisi nama kandidat oleh setiap siswa kelas 8A pada sebuah kotak. Setelah kotak dibuka, maka kertas tersebut dibacakan dan dicatat di papan. Lalu diperoleh data berikut. Bagaimana kelompok 1, 2, 3 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekarang saatnya presentasi ya, sajikan yang terbaik. Dimulai dari kelompok siapa dulu yang mau presentasi? 3. Oke, silahkan untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Mas Putri dikenalin dulu, silahkan maju ke depan, perkenalkan diri dan presentasi. Ya, silahkan. Ayo kelompok 3 maju. Kelompok 3 maju. Masalah 1. 1. Urutkan usia kelima anak tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. 4, 5, 7, 10, 12. 2. Berapa banyak data yang terurut dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut. 5. Ganjil. 3. Bagilah data yang sudah terurut tersebut menjadi 2 bagian sama banyak. 4, 5, 7, 10, 12. 4. Angka berapakah yang berada pada urutan tengah? 7. Oke, kelompok 2 silahkan maju ke depan, perkenalkan diri dan presentasikan apa yang sudah kalian selesaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani dan 2 rekan saya bernama Naswa dan Dava. Kita bertiga di sini ingin mempresentasikan tentang median dan modus. Masalah 2. Urutkanlah berat badan tersebut dari yang terendah hingga yang tertinggi. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, dan 9. Berapa banyak data yang terurut dan termasuk bilangan apa banyak data tersebut? 10 genap. Bagilah data yang sudah terurut tersebut menjadi 2 bagian sama banyak. 3 data ke-1, 3 data ke-2, 4 data ke-4, 4 data ke-3, 5 data ke-4, 5 data ke-5, 6 data ke-6, 7 data ke-7, 8 data ke-8, 8 data ke-9, 9 data ke-10. Data keberapa yang berada di tengah? 5 dan 6. Jumlahkan kedua data yang berada di tengah, lalu hasil perjumlahannya dibagi 2. 5 tambah 6 per 2 sama dengan 11 per 2 sama dengan 5,5. Dari hasil pembagian tersebut, berapakah nilai tengahnya? 5,5. Berdasarkan permasalahan di atas, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud median? Median adalah nilai tengah dari beberapa data yang diurutkan. Selanjutnya maju ke depan untuk kelompok 3. Kelompok 2 silahkan duduk kembali ya. Kelompok 3 silahkan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Jarulan dengan ketiga rekan saya yang bernama Dela, Iftalhana, dan Cahya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang median dan modus. Masalah ketiga, ubahlah data tersebut dengan menggunakan tali atau turus. Danang 12, Hendy 10, Sony 8. Dari tabel di atas, nama siapakah yang paling sering muncul? Danang. Siapa yang terpilih menjadi ketua alas dan jelaskan?
Danang karena banyaknya jumlah yang memilihnya, yaitu 12, lebih banyak dari jumlah pemilih Henry dan Sony, atau nama Danang paling sering banyak muncul dalam pemilihan. Hasil yang kamu dapat dari kegiatan di atas disebut modus. Jadi modus pada permasalahan di atas adalah Danang. Kesimpulannya adalah, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana hasil presentasi dari kelompok 1? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silahkan kembali ke tempat duduk semula. Oke, sekarang saatnya Ibu memberikan penguatan ya. Apa sih sebenarnya median itu? Ya kan? Median itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah apa? Nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Kembali dipakai maskernya. Ya, good. Nah, selanjutnya perhatikan pada layar monitor di atas, ya nak ya. Perhatikan di situ. Benar nggak cara yang pertama? Ketika misal ada 5 orang nih, nilai mediannya ya udah pokoknya yang paling tengah itu median gitu. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena itu tingginya belum diurutin ya. Harusnya diurutkan terlebih dahulu. Walaupun itu berada di tengah-tengah data ini orangnya, ya kan ya, siapa di situ ibunya ya. Ibunya berada di tengah-tengah, tapi itu bukan berarti mediannya atau nilai tengahnya. Karena datanya belum diurutkan. Nah, bagaimana dengan yang kedua, gambar yang bawah, benar atau salah? Nah, benar. Ini diurutkan berdasarkan tinggi badan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setelah diurutkan, maka didapatlah nilai tengahnya atau yang posisinya di tengah. Yang posisinya di tengah adalah itu ya, yang memegang bola basket. Nah, itulah mediannya. Paham ya? Jadi median itu adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jadi apabila data itu belum diurutkan, berarti itu bukan median. Paham? Dan setelah datanya itu masih acak-acakan, diurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar atau dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setelah diurutkan, baru kita lihat tengah-tengahnya, kita bagi dua, artinya yang tengah-tengahnya itu berapa. Nah, itulah mediannya. Nah, perlu diingat, median itu jenisnya ada 2. Tadi di awal sekali sudah Ibu jelaskan bahwa materi kita pada hari ini yaitu median dibagi 2, yaitu median dari data yang ganjil dan median dari data yang genap. Oke, baik. Kalau seandainya datanya itu adalah data yang tunggal, itu langsung bisa kita urutkan. Kalau datanya itu sedikit, nah, bagaimana kalau datanya itu banyak? Nah, bagaimana mencari mediannya? Nah, maka tadi sudah didapatkan rumusnya bahwasanya untuk mencari median dari data ganjil itu adalah data ke N ya, ke N ditambah 1 dibagi 2. Misal nih, kalau seandainya, perhatikan. Jadi kalau di sini ya, median dari data ganjil di sini, median dari datanya ganjil gitu ya. Maka di sini data ke N ditambah 1 dibagi 2. Artinya di sini data ke N tambah 1. Misal kalau datanya di situ N-nya ada 9. Nah, berarti mediannya berapa di sini? Median dari ini. Maka adalah data ke 9 ditambah 1 dibagi 2. Maka data ke berapa? Data ke 10 dibagi 2 berapa? Data ke 5. Nah, ini Nah, nih perhatikan.
Misal disajikan data nih, ini datanya banyak. Nah, bagaimana Bu cara menentukan modusnya? Kan kita harus hitung satu-satu. Nah ini yang paling mudah tadi kan digunakan turus ya nak ya, biar menghitungnya lebih mudah. Nah kalau kita mengurutkan juga kan kelamaan. Nah yang mudah itu dicoret-coret seperti tadi menggunakan turus. Nah seperti ini. Nah berarti di situ nilainya dilihat nilai yang paling kecil itu 102. 102-nya nilainya ada 5. Selanjutnya nilai 104-nya ada berapa? Banyaknya 7. Nilai 105-nya ada berapa? 9. Nilai 106-nya ada berapa? 11. Nilai 108-nya ada berapa? 3. Nah, berarti di situ frekuensi yang paling banyak berapa? 11. Sekarang saya mau tanya, modusnya berapa? Ayo, di sini ada 11 dan ada 106. Sekarang pertanyaannya, kan di situ frekuensinya ada 11 nih. Sekarang berarti modusnya berapa? 106. Nah, kenapa modusnya 106? Karena datanya adalah 106. Paham ya nak ya? Jadi yang dinamakan modusnya itu bukan frekuensinya. Kan di situ sudah ada frekuensinya 11. Tapi itu 11 itu bukan modus. Yang dinamakan modusnya itu adalah datanya tadi. Datanya yang nilainya ratusan tadi. Nah, itu adalah modusnya. Jadi modusnya adalah 106. Bisa dipahami ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dia diam artinya diam itu ada 2 ya nak ya. Diam sudah bisa, diam nggak ngerti. Nah, itu makanya kita harus berani ya nak ya. Nah, sekarang silahkan karena kalian sudah menyelesaikan LKPD dengan baik tadi, sudah presentasi, sudah Ibu jelaskan dengan contoh-contoh soalnya. Sekarang coba kalian kembali ke tempat duduknya, berarti saatnya kita mengerjakan soal latihan. Nah, oke. Sudah siap semuanya? Ibu berikan 1 soal saja, tapi di sini perhatikan. Soal ini jawabannya ada 2. Kenapa? Karena 1 soal ada 2 pertanyaan. Yang itu kalian cari nilai mediannya dan mencari modusnya berapa. Oke. Silakan. Nah, di sini coba amati data berat badan 9 siswa laki-laki kelas 8D di SMP Negeri 1 Gisting. Berikut ini. Ini datanya dalam kilogram ya, Nak ya. 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 45, 55. Yang ditanya adalah berapa nilai median dan modus dari berat badan 9 siswa laki-laki tersebut. Ibu beri waktu 2-3 menit untuk mengerjakan dulu. Kalau seandainya dalam 2-3 menit, oh ternyata sudah selesai, silahkan tunjuk tangan, nanti maju ke depan. Ya, oke, silahkan. Dicoba. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Nanti yang bisa maju ke depan nanti mendapat nilai lebih. Nanti Ibu beri nilai tambahan. Oke? Ayo. Silakan. Berarti caranya dia apa tadi tuh? Kalau mencari median dan modusnya diurutkan terlebih dahulu. Oke, dari yang apa? Yang terkecil. Ya, silakan diurutkan. Yang berani coba maju ke depan. Kerjakannya di depan aja. Ayo, Naila, silakan. Iya, tepuk tangan untuk Naila. Bisa dihapus dulu papan tulisnya, tulisannya yang besar biar terlihat oleh teman-temannya. Yang lain sambil mengerjakan ya. Nanti kalau seandainya jawaban dari Naila salah, nanti kalian bisa memberikan tanggapan lain ya. Alasannya apa, gitu ya? Silakan. Datanya berapa? Langsung diurutkan di situ aja. Data diurutkan gitu ya.
Berarti itu yang tengah-tengah ya. Ya. Selanjutnya modus. Modusnya kenapa 45? Karena 45 nilai manusia banyak muncul. Berapa? 2 kali. Ya, oke. Gimana teman-teman? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain tidak? Apakah jawaban dari Nela sudah benar? Apakah kalian sudah paham menyelesaikan median dan modus? Sudah. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk Nela. Nah, jadi sudah bisa ya. Pokoknya kalau misalnya kalian menyelesaikan soal median itu diurutkan dulu. Datanya kalau seandainya masih acak-acakan diurutkan terlebih dahulu. Setelah datanya diurutkan, maka baru ditentukan nilai tengahnya. Ya nak ya, baik data tunggal maupun data kelompok. Oke. Sekarang modusnya itu artinya yang paling banyak ya di situ ya. Ada data yang saya sampaikan lagi bahwasanya modus itu ada berbagai jenis ya. Ada data yang tidak memiliki modus. Misal sebuah data itu datanya ada 5 semua. Ada modusnya nggak? Ada modusnya nggak? Enggak, karena di situ sama semuanya. Angka 1 sampai dengan 100 itu tidak memiliki modus karena di situ nilainya sama angka banyaknya ya. Oke. Nah, pokoknya kalau misalnya yang memiliki modus itu adalah yang paling banyak muncul. Oke, sekarang coba ini. Masalah lagi latihan yang kedua. Sekarang disajikan nih, ada jenis-jenis martabak. Ada martabak Mesir, ada martabak kacang, martabak keju, coklat, ulut, jagung, pandan, kacang coklat, dan coklat keju. Nah, sekarang pertanyaannya. Martabak apa yang paling laris? Coba Dava? Berapa? 15. Berarti modus dari martabak semuanya itu martabak apa? Modusnya berarti apa? Martabaknya. Modusnya martabaknya apa 15-nya? Martabaknya apa 15-nya? Martabaknya. Karena banyaknya 15, maka modusnya adalah martabak dari martabak Mesir. Artinya yang paling disukai atau yang paling banyak digemari. Oke, latihan sudah. Sekarang saatnya kalian menyelesaikan evaluasi. Nah, Ibu beri waktu, setelah Ibu bagikan soalnya ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal evaluasi. Nanti yang sudah silakan disusun di depan ya. Oke, silahkan diselesaikan, ditulis. Nanti kalau waktunya sudah selesai, berarti dikumpul ya. Silahkan ditulis. Gimana? Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke, sekarang dikumpul, tetap menjaga jarak ya. Silahkan dikumpul. Perhatikan sambil Ibu mengoreksi kalian menulis lagi rangkuman-rangkuman ya, rangkuman dari apa pembelajaran hari ini. Silahkan ditulis lagi dengan baik ya. Oke, baik, perhatikan sebelumnya. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan diskusi ya nak ya, menyelesaikan LKPD, melakukan presentasi, kalian mengerjakan soal latihan dan terakhir mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini kita perlu menentukan siapa sih yang paling baik dalam belajar pada hari ini? Siapa coba? Semuanya ya? Nah, tapi yang paling aktif dalam memberikan kinerja terbaik, kerjasama yang terbaik, tepuk tangan buat Naila. Ya, selamat buat Naila. Bukan berarti yang lain tidak baik ya, semuanya baik ya nak ya. Semoga ke depan lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah mempelajari tentang MIN ya, MIN, median, dan modus. Artinya itu adalah ukuran dari pemusatan data, sudah kita pelajari semua. Dan berakhir pada hari ini yaitu tentang modus.
Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, silahkan untuk lebih mudah dalam mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi ukuran penyebaran data. Bisa dicari dari internet, dari buku cetak yang sudah dibagikan, dari buku-buku referensi lainnya, dari modul yang sudah Ibu berikan atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Ya Nak ya. Semoga kalian minggu depan atau pembelajaran selanjutnya bisa belajar lebih baiklah lagi. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri bukan saya. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian tetap selalu menjaga kesehatan, ya Nak ya. Patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, ya Nak ya. Nah, setelah ini sampai di rumah kalian harus mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa mulai. Semuanya kalian selalu dalam dalam sehat ya Nak ya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dengan mengucapkan hamdalah ya Nak ya.